Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam channel Karakteristik Muslim. Pada kesempatan ini insya Allah Bapak akan menyampaikan ilmu tajwid dasar, salah satu hukum bacaan yang perlu kita mengerti sebagai orang yang hendak belajar Al-Quran adalah hukum bacaan alif lam. Anak-anakku sekalian, alif lam dibagi menjadi dua bagian, yaitu alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Alif lam syamsiah adalah alif lam yang menghadapi salah satu huruf as-syamsiyah yang jumlahnya ada 14. Kemudian cara membacanya, huruf lamnya dibaca tidak jelas atau dilewati. Kemudian dimasukkan ke dalam huruf as-syamsiyah yang ada di depannya atau diidghamkan. Jadi al menjadi tidak jelas atau menjadi lebur. Makanya alif lam as-syamsiyah disebut juga dengan istilah idgham syamsiyah. Pelafalan lamnya diidghamkan. Diidghamkan yaitu dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Adapun ciri-ciri alif lam syamsiyah itu terdapat tanda harokat tasdid. Nah, ini tanda harokat tasdid ya. Pada huruf setelah huruf lam. Jadi ada alif, lam. Nah, ini huruf syamsiyah kemudian ada tasdid. Ini ciri-cirinya. Nah, sekarang kita pahami alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah adalah alif lam yang menghadapi salah satu huruf al-qamariyah yang jumlahnya ada 14 huruf. Ketika alif lam menghadapi salah satu huruf al-qamariyah, maka alnya dibaca jelas. Alnya dibaca jelas atau terang, tidak terhalang sedikit pun. Sejelas dan seterang manakala kita melihat bulan umpamanya ya. Makanya alif lam ini disebut al-qamariyah, alif lam bulan. Jadi melihatnya alif lam ini dan membacanya nanti harus sejelas ketika seperti kita melihat bulan. Nah, sekarang pelafalan alif lam qamariyah ini terbaca dengan jelas ya. Terbaca alnya. Adapun ciri khas dalam alif lam qamariyah ini adalah pada huruf lamnya. Perhatikan ini ada huruf lam, terdapat tanda sukun. Tanda sukun ini yang bulat ini sukun. Tanda sukun di atas huruf lamnya. Dan sesudah tanda sukun pada huruf sesudahnya, nah ini huruf sesudah lam sukun tidak ada tanda tasdid seperti halnya pada alif lam syamsiyah di sini. Nah, itu untuk membedakan apakah alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah. Anak-anakku sekalian, sekarang alif lam syamsiyah itu sendiri mempunyai huruf-huruf yang harus dihafal sebanyak 14. Yaitu
to, sin, sho, ro, ta, dho, za, na, dal, sin, zo, za, shin, lam. Ini huruf yang 14 ini harus dihafal dan dipahami benar. Untuk itu supaya lebih gampang menghafalnya, ke-14 huruf itu terhimpun dalam bait syair ini ya. Tib, summa, shil, rahmang, tafuj, zib, zani'am, da' su'azonin, zur syarifan lil kirom. Ini dihafalkan supaya nanti huruf asy-syamsiyah ini hafal ya. To, sin, shod, ro, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita cermati pula al-qamariyah terdiri daripada huruf-huruf penyerta atau huruf qamariyah itu sendiri yang harus dihafal. Ada 14 juga jumlahnya, yaitu alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, a, ain, qaf, ya, mim, ha. Semua huruf ini terhimpun dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Anak-anakku sekalian, mari kita cermati ya. Tadi sudah dikatakan bahwa alif lam syamsiah itu adalah alif lam bertemu dengan salah satu huruf as-syamsiah. Ini to, ini adalah huruf as-syamsiah. Contohnya kalimat at-tolaq. At-tolaq ya. Kemudian alif lam bertemu dengan sin dalam contohnya kalimat as-sana. As-sana ya. Kemudian alif lam bertemu dengan huruf shod. Asyiyam. Alif lam bertemu dengan huruf ro. Ar-rafas. Ar-rafas. Alif lam bertemu dengan ta. At-tahlukah. At-tahlukah. Alif lam bertemu dengan dhad. Az-zarra'. Alif lam bertemu dengan zal. Az-zillah. Alif lam bertemu dengan nun. An-nar. Ya. Alif lam bertemu dengan dal. Ad-da'i. Alif lam bertemu dengan sin. As-sabil. Alif lam bertemu dengan zo. Az-zo. Ulangi. Az-zolimin. Az-zolimin. Alif lam bertemu dengan zai. Az-zadi. Alif lam bertemu dengan shin. Asy-syahri. Asy-syahri. Alif lam bertemu dengan lam. Al-lailu atau al-lail. Al-lail. Nah, sekarang alif lam qamariyah. Tadi sudah dijelaskan alif lam qamariyah manakala alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah yang 14. Huruf qamariyah yang 14 itu terdiri daripada alif, ba, ghin, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, ya. Qaf, ya, mim, ha. Ya. Contohnya ini ya. Alif lam, di atas lam itu ada tanda sukun. Ini sebagai penanda atau ciri daripada al-qamariyah. Jadi setelah atau di atas huruf lam itu senantiasa ada tanda sukun atau tanda mati. Ini ya, semuanya ada tanda sukun di atas huruf lam. Nah, alif lam bertemu dengan alif, dibacanya alif lamnya jelas karena al-qamariyah. Jadi al-aqrabin. Al-aqrabin. Nah, alif lam bertemu dengan ba. Al-bayyinat. Alif lam bertemu dengan ghin. Al-ghaniyyu. Al-ghaniyyu.
Alif lam bertemu dengan ha, al-hayatu. Alif lam bertemu dengan jim, al-jannah. Al-jannah. Alif lam bertemu dengan kaf, al-karim. Al-karim. Alif lam bertemu dengan wawu, al-wa'd atau al-wa'du. Al-wa'd, ya. Alif lam bertemu dengan kha, al-hinzir. Al-hinzir. Alif lam bertemu dengan fa, al-furqan. Alif lam bertemu dengan ain, al-iqab. Alif lam bertemu dengan qaf, al-qiyamah. Alif lam bertemu dengan ya, al-yaum. Alif lam bertemu dengan mim, al-masakin. Alif lam bertemu dengan ha, al-hidayah. Nah, itu perbandingan atau contoh-contoh dari alif lam samsiah dan alif lam komariah. Jadi perlu ditegaskan kembali bahwa untuk membedakan alif lam samsiah dengan alif lam komariah sangat mudah sekali, ya. Di mana alif lam samsiah itu adalah manakala ada alif lam, ya, bertemu dengan huruf to. Bertemu, ya, dengan huruf to. To ini sebagai salah satu huruf samsiah, ya. Dan setelah alif lam itu di huruf samsiahnya itu sendiri ada tanda tasdid. Tanda seperti ini. Jadi huruf ketiga setelah huruf alif lam itu senantiasa ada tanda tasdid. Ini namanya as-samsiah. Jadi ketika membaca alif lam ini, maka seolah-olah meloncat ke sini dan alif lam ini lebur suaranya. Tidak dibaca dalam kalimat ini al tolaku, tapi membacanya al tolak, at tolak, ya. Nah, ini alif lam samsiah, ya. Sekarang dilanjut dengan alif lam komariah. Alif lam komariah adalah alif lam yang setelah alif lam itu berhadapan dengan salah satu huruf al-komariah yang 14. Tadi sudah dijelaskan bahwa alif lam komariah itu cirinya adalah alif lam, ya. Kemudian di atas lam itu ada tanda sukun, tanda bulat begitu, ya. Nah, ketika ada alif lam bertanda sukun kemudian menghadapi salah satu huruf al-komariah, ya, yaitu di sini alif, ya, maka dibacanya secara jelas, ya, secara terang benderang. Contohnya dalam kalimat ini al-aqrabin, ya. Kalimat al-aqrabina, ya. Ini dinamakan alif lam komariah sebab membacanya sangat jelas, alnya terdengar, ya, karena di atas lam ini ada tanda sukun, al-aqrabin, al-aqrabin. Nah, itu contoh lebih jelas lagi tentang alif lam samsiah dan alif lam komariah. Sekarang untuk lebih jelas lagi, mari kita cari di dalam Al-Qur'an beberapa contoh, ya. Di dalam surat Al-Fatihah saja ada kalimat alhamdu, ya. Alhamdu. Alhamdu itu apakah ini huruf lam komariah atau huruf lam samsiah? Tadi sudah dijelaskan, ketika alif lam kemudian di atas lam ini ada tanda sukun, maka itu termasuk kategori alif lam komariah. Maka membaca al di sini harus secara jelas dibaca alhamdu, alhamdu, ya. Nah, ini masuknya alif lam komariah. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah juga ada kalimat ar-rahimu, ya. Mari kita telaah, ya. Ar-rahimu alif lam kemudian di atas
ro ini termasuk salah satu huruf samsiah ke sini ya. Dan di atas huruf samsiah itu ada tanda yang sangat spesifik, yaitu tanda tasdid ya. Berarti membaca alif lam ini tidak jelas, tidak terang, atau lebur, atau alif lam ini diidgomkan ke sini, diidgomkan atau dimasukkan ke suara ro. Jadi tidak dibaca al rohimu, tapi ar-rahim, ar-rahim. Nah, ini contoh di dalam Al-Quran. Demikian ya anak-anak sekalian. Bisa nanti anak-anak sekalian mencari contoh-contoh yang lainnya di dalam Al-Quran ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.